Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan melanjutkan materi mengenai kinetika reaksi yang di dalamnya akan membahas mengenai reaksi berorde 0, berorde 1, 2, dan 3. Dalam kinetika reaksi, kita tentu akan membahas mengenai laju dari suatu reaksi. Dan selain itu, kita akan membahas juga kinetika untuk reaksi kompleks atau reaksi rumit. Di mana tentu saja dia tidak akan mengikuti kinetika reaksi dari reaksi yang sederhana, seperti halnya reaksi berorde 0 sampai 3. Tapi reaksi rumit memiliki kinetika reaksi tersendiri, dan untuk mendapatkan hukum lajunya, kita harus menurunkannya secara tersendiri. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pendahuluan dari kinetika reaksi. Nah, di pertemuan yang kemarin melalui metode diskusi, kita sudah banyak mendiskusikan mengenai bab elektrokimia, ya, dengan berbagai macam jenis sel dari mulai sel kimia tanpa dan dengan perpindahan, ya. Kemudian sel konsentrasi, baik itu sel konsentrasi elektrolit maupun sel konsentrasi elektroda, ya. Nah, di sini kita akan lebih khusus lagi melihat secara khusus mengenai reaksinya atau kinetika reaksinya berjalan cepat atau lambatkah, ya. Baiklah, kita akan lihat. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus kita jawab, misalkan mengapa kayu dapat terbakar di atmosfer, tetapi gelas dan batu tidak. Betul ya, bahwa kayu itu kita sering sekali melihat kayu terbakar, sementara gelas dan batu itu tidak dapat terbakar. Mengapa udara tidak mempengaruhi emas, perak, dan platina? Ya, sementara kita lihat kalau pada besi, kemudian tembaga, itu udara mampu menjadikan logam-logam tersebut mengalami korosi atau perkaratan. Kemudian, mengapa sistem pencernaan manusia dapat mencerna nasi? Ya, nasi itu kan berupa bentuk yang cukup keras ya. Ketika harus kita cerna dalam pencernaan manusia, maka dia harus mengalami beberapa reaksi kimia sehingga dapat diserap oleh usus kita dan dimanfaatkan oleh manusia menjadi energi. Nah, mengapa itu dapat terjadi? Kemudian, mengapa ada unsur yang bereaksi sangat cepat dengan logam alkali, misalnya apa? Tetapi unsur lainnya itu sangat inert, gitu ya. Nah, ini semuanya kita berbicara mengenai kinetika reaksi, cepat atau lambatnya suatu reaksi terjadi, yang mana pengaruhnya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Selain dari karakter dari suatu materi, gitu ya. Kemudian sifat-sifat lainnya yang dimiliki oleh materi, gitu ya, misalnya berupa internal energinya yang juga akan mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu reaksi dapat berjalan, misalnya energi bebas Gibbs-nya, ya. Oke, kita lihat ini, misalnya pada peristiwa peledakan suatu bom, itu kan terjadi dengan sangat cepat. Sementara pada fermentasi tape misalnya, reaksi itu kan berjalan dengan cukup lambat, karena untuk memfermentasi singkong menjadi tape itu perlu waktu mungkin sekitar beberapa hari sampai 1 pekan. Demikian juga fermentasi tempe ya, dari kacang kedelai memerlukan waktu yang cukup banyak, cukup lama ya. Demikian juga dengan proses pelapukan kayu pun memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, yang tiga ini, yang Ibu sebutkan tiga terakhir ini, itu berjalan dengan cukup lama. Sementara pada proses peledakan bom, itu memerlukan waktu yang sangat singkat, tetapi menghasilkan suatu reaksi yang sangat dahsyat. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut dapat terjadi?
Oke, jadi laju reaksi dan kinetika kimia atau kinetika reaksi itu apa perbedaannya? Jadi laju reaksi itu menggambarkan seberapa cepat reaktan terpakai dan produk terbentuk. Ya, jadi laju reaksi bicara mengenai cepat dan lambat saja. Sementara kinetika reaksi mempelajari laju reaksi kimia dan mekanismenya. Nah, ini perbedaannya, ya. Jadi selain cepat lambatnya suatu reaksi berlangsung, juga mempelajari mekanisme atau tahapan reaksinya. Apakah hal ini penting untuk kita pelajari? Tentu ya. Dalam berbagai proses kehidupan, kita mendapati banyak reaksi yang berlangsung cepat atau ada juga yang berlangsung lambat. Hal yang sama juga kita temui dalam dunia industri. Ya, dan itu diperlukan untuk tahapan komersialisasi, apakah suatu reaksi dapat terbentuk cepat dan menghasilkan keuntungan bagi produsen. Nah, itu tentu harus dipelajari secara teori terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang akurat sehingga suatu produk dapat dikomersialisasi di dunia industri. Oke, mengapa reaksi kimia dapat berlangsung? Misalnya 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Ya. Ini dapat berlangsung cepat atau lambat? Ya, kalau kita mengatakan di alam kita gitu ya, di bumi, proses pembentukan H2O ini sebenarnya berlangsung sangat lambat, atau boleh dikatakan jika terbentuk dari H2 dan O2 itu sebenarnya sangat-sangat kecil kemungkinan terjadi, ya, kecuali itu di luar atmosfer. Kenapa? Karena H2 dengan O2 itu sebenarnya boleh dikatakan suatu gas yang cukup inert gitu ya, ketika dia berada di atmosfer. Sehingga untuk menghasilkan H2O itu diperlukan satu proses berenergi tinggi gitu ya. Kalau energinya rendah ya kita berarti akan sangat gampang mendapatkan air. Nah, kebanyakan air yang ada di alam itu bukan melalui proses pembentukan seperti ini, tapi memang secara alami Allah Subhanahu wa taala sudah membentuknya langsung menjadi H2O. Oke, nah kita ke definisi laju. Ya, jadi laju reaksi kita lihat ini adalah suatu kurva laju reaksi yang menggambarkan hubungan konsentrasi terhadap waktu. Di mana kurva yang garisnya ini adalah garis sempurna, itu adalah untuk produk, dan yang reaktan adalah yang garis putus-putus. Dapat kita lihat seiring dengan berjalannya waktu, untuk reaktan dia asalnya ada dalam konsentrasi yang tinggi. Kemudian seiring berjalannya waktu, konsentrasi reaktan mengalami penurunan sampai konstan. Keadaan yang sebaliknya terjadi pada produk, di mana pada awalnya dia berkonsentrasi 0, kemudian seiring dengan waktu dia mengalami kenaikan konsentrasi hingga konstan ketika sudah mencapai keseimbangan. Ya, dari sini kalian dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan laju. Ya, jadi laju adalah ya perubahan konsentrasi dari suatu zat per perubahan waktu. Ya, baik itu konsentrasi dari reaktan maupun konsentrasi dari produk. Nah, laju itu ada dua, konsumsi dan ada laju produksi. Kalau konsumsi berarti kan sesuatu yang terpakai, habis. Sementara produksi justru menghasilkan sesuatu. Misalnya 2O3 menghasilkan ozon ya, menghasilkan 3O2. Nah, ozon karena dia terbentuk menjadi O2, maka lama-kelamaan si ozon ini akan mengalami pengurangan. Maka dikatakan lajunya adalah laju konsumsi atau laju pengurangan. Laju pengurangan sama dengan negatif. Negatif menandakan bahwa lama-kelamaan si ozon itu akan terus mengalami pengurangan. Perubahan konsentrasi O3 per perubahan waktu. Atau untuk O2 karena dia diproduksi, maka kita sebut sebagai laju produksi atau laju pembentukan. Sama dengan
delta konsentrasi O2 per delta T. Nah, dia berharga positif di sini, ya, berbeda tandanya dengan yang ozon. Ini menandakan bahwa O2 memang akan terus terbentuk, gitu ya, diproduksi. Oke, ini adalah contoh yang bisa kalian baca juga, ada di bukunya Atkins, Rates of Formation and Consumption. Ya, if the rate of apabila laju pembentukan NO pada reaksi 2NO-Br gas menjadi 2NO gas ditambah Br2 dilaporkan 0,16 milimol per desimeter kubik per second. Kita menggunakan VNO-nya positif 2, ya, dan 0,08 milimol per desimeter per second. Karena P di sini itu adalah koefisien stokiometri, gitu ya. Koefisien stokiometri. Kenapa untuk NO koefisiennya berharga positif? Karena NO berada pada barisan produk, ya, termasuk produk. Dapat kita lihat sementara untuk NOBr koefisien stokiometrinya adalah negatif 2. Di mana untuk NOBr lajunya adalah dNOBr per dt minus 0,16 milimol per desimeter kubik per second. Sehingga laju rata-rata konsumsi dari NOBr itu adalah sebesar 0,16 milimol per desimeter kubik per second. Ya. Atau kalau kita konversi ke dalam jumlah molekul, itu sebanding dengan 9,6 kali 10 pangkat 16 molekul per centimeter kubik per second. Tinggal dikalikan dengan bilangan Avogadro, gitu ya. Oke, dari mana ini kita dapatkan? Ya, sebenarnya tinggal kita lihat ya dari konversi koefisien stokiometri, gitu ya. Jadi yang yang tadi sudah diketahui kan di awal ya, untuk laju dari NO ya, kemudian dari NOBr dapat ditentukan ya. Nah, untuk self testnya silahkan kalian kerjakan secara mandiri untuk self test soal nomor 22.2. Oke, next selanjutnya. Nah, jadi di sini koefisien stokiometri itu dilambangkan dengan V. Sudah kita bahas sebenarnya di bab sebelumnya, ya. Jadi positif itu untuk yang semua materi atau semua zat yang ada pada hasil reaksi, dan negatif adalah untuk reaktan atau reaksi, gitu ya. Dapat kita tuliskan seperti ini, gitu ya. Secara umum bahwa 0 sama dengan sigma VI dikali AI, ya. Dengan VI sebagai koefisien spesies I, misalnya NO maka VNO yang terlibat dalam reaksi, dan AI-nya adalah spesies I dalam reaksi. Jumlah mol dari spesies ke I atau NI diberikan dengan rumusan seperti ini. NI sama dengan NI0 ditambah VI dikalikan, ini adalah C atau yang kita sebut sebagai cakupan reaksi, gitu ya. Nah, dari sini dengan mendiferensialkan terhadap waktu, maka diperoleh dCi per dt sama dengan VI dikalikan dC per dt. Sehingga laju reaksi didefinisikan sebagai laju kenaikan cakupan reaksi, gitu ya. Atau laju reaksi sama dengan dC per dt sama dengan 1 per VI dikalikan dCi per dt. Ya, jadi laju reaksi dapat kita tuliskan atau dapat kita definisikan sebagai ini ya.
1 per V dikalikan desi per dt. Oke, laju reaksi itu dapat kita dapat kita simpulkan seperti ini, bahwa laju reaksi rata-rata itu dapat kita ekspresikan dalam bentuk laju reaksi rata-rata, laju delta V O2 misalnya per delta T, maka kita dapat hitung semua laju O2 per perubahan waktunya, gitu ya. Atau dalam selang waktu tertentu, tergantung kita mau menghitung dari selang waktu berapa sampai selang waktu berapa, gitu ya. Kita bisa memplot datanya seperti ini, ya. Ini adalah untuk O2 dan NO2. Baik, kita akan melihat penurunan, ini dapat kalian baca secara sendiri, nanti akan Ibu share slide-nya. Ya. Kita lihat dulu contoh soal 1. Tuliskan ungkapan laju reaksi terhadap pengurangan reaktan dan penambahan produk. Untuk reaksi A menghasilkan C ditambah D. Maka penyelesaiannya, karena A-nya kita anggap koefisien stoikiometrinya adalah min A, maka dari persamaan 5 didapatkan kecepatan reaksinya adalah negatif 1 per A, dA per dt, sama dengan 1 per C, dC per dt, dan 1 per D, dd per dt. Kenapa yang A negatif? Karena yang A adalah reaksi, gitu ya. Sehingga dikatakan lajunya adalah laju pengurangan atau laju konsumsi, gitu ya. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menyelesaikan contoh yang berikutnya adalah 2N2O5 menghasilkan 4NO2 ditambah O2. Maka laju reaksi untuk reaksi ini dapat kita tuliskan dengan menghubungkan jumlah mol yang berubah. Misalnya ya, lajunya adalah dC atau cakupan reaksi per dt sama dengan minus 1 per 2 dN2O5 per dt. Ya. Ini N2O5. Koefisien stoikiometrinya adalah negatif 2. Ini akan sama dengan 1 per 4 dNO2 per dt. Karena NO2 positif 4. Koefisien stoikiometrinya. Sementara O2 koefisien stoikiometrinya adalah positif 1. Ini akan sama juga dengan DO2, laju pembentukan O2 per dt. Ya. Di mana negatif dN2O5 per dt itu akan merupakan laju pengurangan N2O5. Dan dNO2 per dt adalah laju pembentukan NO2, sementara DO2 per dt adalah laju pembentukan O2. Contoh berikutnya, laju pembentukan NO gas dalam reaksi 2NO-Br gas menjadi 2NO gas ditambah Br2 gas adalah 1,6 10 pangkat min 4 molar per second. Berapa laju reaksi dan laju pengurangan NO-Br? Nah, yang ditanyakan laju reaksi dan laju penguraian NO-Br. Ya. Maka dapat kita selesaikan laju reaksinya itu sama dengan V sama dengan dC per dt. Untuk NO ini ya, NO dia punya koefisien stoikiometri 2 kan, positif 2, maka kita tuliskan 1 per 2 dikali dNO per dt. Ya. Kenapa kita harus melihatnya dari NO? Karena yang diketahuinya adalah laju pembentukan NO. Ya. Maka setengah dikali 1,6, ini adalah yang diketahui laju pembentukan NO-nya, kali 10 pangkat min 4 molar per second. Diperoleh laju reaksinya adalah 0,8 kali 10 pangkat min 4. Sementara untuk laju penguraian NO-Br, tinggal kita lihat di sini dia punya koefisien stoikiometri karena dia reaktan, maka dia adalah minus 2.
Minus 1/2 dikali DNO/Br per dt sama dengan 1/2 DNO per dt. Gitu ya. 1/2 DNO per dt. Maka kita akan memperoleh dia akan memiliki laju reaksi yang sama dengan NO. Karena koefisien stoikiometrinya juga sama, yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 4 molar per second. Gitu ya. Barangkali itu merupakan pendahuluan yang dapat Ibu sampaikan mengenai kinetika reaksi atau kinetika reaksi kimia. Nah, di video selanjutnya, video yang kedua, kalian dapat menyaksikan penurunan rumus untuk reaksi berorder 0, 1, dan 2. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.